Waktu dipegang sama kan pertama itu kan Raden Wijaya. Raden Wijaya itu kan pendiri Majapahit. Nah, sudah itu kan diturunkan ke Jayanegara. Waktu diturun ke Jayanegara, Majapahit itu banyak pemberontakan. Mungkin kita mulai dari apa itu Raden Wijaya sendiri. Raden Wijaya sendiri punya beberapa istri dan diantaranya yang menjadi putra mahkota memang waktu itu Kolo Gemot atau yang bergelar Jayanegara dan mati terbunuh oleh tabetnya sendiri yang bernama Prapanca. Terus dilanjutkan untuk pemerintahan sendiri yang lagi mengalami kekosongan kekuasaan, akhirnya dipilihlah Tribuana Tunggadewi untuk menggantikan dari putra Selir Rameswari. Nah, terus dia memerintah Majapahit sendiri sampai untuk mendirikan ini petilasan ini pada tahun Saka 1229 atau 1339 Masehi. Untuk itu sampai dia memerintah, memang pada zaman Tribuana sendiri bukan masa zaman kejayaan, memang masih zaman pada tingkatan perkembangan, itu masih berkembang. Terus untuk Gajah Mata sendiri dari Kediri yang jabatannya sebagai bekel diangkat menjadi Mangkubumi pada era ini sampai akhirnya sampai anaknya Tribuana Tunggadewi untuk menjadi Mangkubumi selanjutnya di pemerintahan sini, bukan di Kediri lagi. Niki istilahnya nggak cara peninggalan, istilah tapak tilas, tempat pertapaan. Teroleh tiang rumah itu nggak taman sembayangan. Berkait cara memberikan niku rumah atas zaman Hindu. Makanya Hindu ini buatnya istilah makam terus masjid. Dan cara tiang Hindu ini pula rata-rata sembahyang nak candi-candi. Dibangun tahun pinten nih Pak? Pertama pembangunan tahun 64 untuk pemugaran sendiri nih. Buatan istilah Romen ini kalau pemberikan ini kalau yang berikan ngaran ini punden. Oh, punden. Punden itu enten kali lah tembikin. Istilah punden Majapahit berikan. Terus lek punden sing babatan desa niku ten makam umum. Jadi rata-rata nih tiap desa nih lak mesti gak ada punden.
Nah, ten mriki niku enten punden sing babat tanah desa, enten punden Majapahit. Oh. Nah, tiyang mriki niku ngarani niku Watu Amba. Merga cara rumiyin niku ditemokaken niku Watu nggih istilahipun mriki lak bentuke prasasti niku sandaran arca. Aslinya kan wonten arcane nih Pak, cuma kan rumiyin niku enten arcane tapi empun dirusak, kemungkinan niku dirusak zaman peralihan. Zaman Hindu masuk Islam. Oh, Islam. Nggih, Hindu masuk Islam. Cara tiyang rumiyin niku fanatisme. Nggih. Bentuk arca manusia niku rata-rata niku dirusak. Nggih, mungkin biasanya niku kepalane niku dipenggal, terus kakak mukane niku dikaprasi ngoten. Cara istilahnya dihilangaken jejake. Cuma dibangun apa candi niki dibangun tahun pinten? Pertama pembangunan tahun 64. Mboten napa pembangunan untuk pembuatan candi masa kerajaan Majapahit. Niki kerajaan Majapahit zamannya Tribhuwana Tunggadewi. Oh, Ratu ketiga Majapahit. Ibunya Hayam Wuruk. Putrinya Raden Wijaya dari Gayatri. Kalau di sini istilahnya ngoten nggih tempat untuk sembahyangan, tempat suci bagi umat Hindu. Makanya cara umat Hindu ini lak mboten mungkin cara ten masjid, lak mboten niku. Mulane cara ten mriki niku kebanyakan niku saking Bali. Bali niku cara ten mriki niku nenek moyang. Pelarian saking Majapahit Bali Tengger. Tengger. Nggih Tengger niku. Artine pelarian Majapahit niku sing kebanyakan itu Bali. Kebanyakan. Makanya cara tiang Bali, tiang Tengger ten mriki niku nggih sowan. Istilahnya nggih nenek moyange lha ngoten. Mulane kados tiang Bali mosok enten cara ten makam ngoten niku lak mboten alirane ta. Nggih, nggih. Alirane tiang Bali niku nggih biasa ten candi-candi. Cara lek ten daerah Traulan nggih Candi Brau, Bajang Ratu, Candi Tekus ngoten niku. Tapi lek cara yang Islam boten purun. Nggih niku dite niki niku istilahnya untuk gantine makam sebagai penghormatan istilahnya. Nggih, cara ten mriki nggih tempat ibadah. Tempat ibadah. Nggih. Zaman Majapahit niku mboten enten Mas istilah makam mboten enten. Zaman sakmonten lak tasih Hindu. Terus malih niki patung Tribhuwana Tunggadewi niku raja napa? Lek Tribhuwana Tunggadewi niku ratu ketiga Majapahit. Ibunya Hayam Wuruk. Raja-raja pertama itu kan yang pertama kan Raden Wijaya. Setelah itu kan dipegang sama putranya Jayanegara. Nah, sudah Jayanegara itu dipegang sama Tribhuwana Tunggadewi. Sudah Tribhuwana Tunggadewi itu dipegang lagi sama putranya Hayam Wuruk. Nah, waktu dipegang sama kan pertama itu kan Raden Wijaya. Raden Wijaya itu kan pendiri Majapahit. Nah, sudah itu kan diturunkan ke Jayanegara. Waktu diturunkan ke Jayanegara, Majapahit itu banyak pemberontakan, istilahnya kekacauan itu. Nah, sudah itu kan sampai akhirnya apa Jayanegara terbunuh. Majapahit itu kan sudah itu kan istilahnya Jayanegara itu kan dibunuh sama tabibnya sendiri. Prapanca itu. Nah, sudah itu kan Majapahit tidak ada yang mengganti kekosongan kerajaan istilahnya, terus diambil alih sama Parameswari, istrinya Raden Wijaya. Nah, hanya sebentar, sudah itu diturunkan ke Tribhuwana Tunggadewi. Nah, Tribhuwana Tunggadewi itu dia hanya mengangkat Bekal Mada menjadi Patih Gajah Mada. Nah, pengangkatan Gajah Mada itu kan dari Tribhuwana Tunggadewi. Oh, jadi bukan dari zamannya Hayam Wuruk Gajah Mada ya? Bukan. Dari Tribhuwana Tunggadewi. Itu diangkatnya. Terus Majapahit mulai berangsur-angsur istilahnya itu kan mulai normal. Terus Tribhuwana Tunggadewi itu kan apa ya istilahnya
berkembang pesat malah itu Majapahit itu. Tapi untuk pusat pemerintahan sendiri memang di Tengare memang ada di Trowulan apa daerah mana gitu Pak? Ke Tribuana itu kan kerajaannya itu kan di daerah Trowulan. Kerajaannya Untuk itu. tepatnya. Iya. Terus sudah Tribuana memegang jabatan dan mengangkat Gajah Mada, Majapahit itu berkembang. Nah, sudah itu kan diturunkan ke Hayam Wuruk, putranya itu. Terus Gajah Mada mengambil sumpah Amukti Palapa, mempersatukan Pendopo Agung Nusantara. gitu, Pendopo Agung. Makanya panggone ten mriku waktu mengucapkan sumpah ini. Terus maka istilahnya Pak, hampir seluruh Asia itu kan ikut Majapahit. Nah, seperti Malaysia, terus Brunei, Filipina, ya, hampir semua Asia. Itu kan dari sumpah Palapanya Gajah Mada Tapi itu. untuk bukti sendiri kan Mas, Ya itu kan mempersatukan Nusantara. Kan hampir Cina itu. Nah kan salah satu relief apa ini Mas namanya? Prasastinya itu ditemukan di Afrika, di Madagaskar. Itu pernah ditemukan. Nah itu memang dicuri tidak pada sana apa memang dibangun di sana? Kalau Gajah Mada itu kan istilahnya kan hampir kemana-mana, seperti ada petilasannya itu kan ya di Filipina, di Malaysia, itu kan ada. Memang kan dulu itu kan bawan Majapahit. Makanya istilah petilasan Gajah Mada itu tidak di Indonesia saja, mungkin di Filipina, Thailand, Singapura, apa ya, Malaysia itu kan ada kan bawaan Majapahit itu. Negara persemakmuran. Nah. Terus untuk spesifik tempat ini kan Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi selama memimpin itu ada beberapa peperangan yang menyerang ke Sunda. Kalau peperangan ini saya kurang tahu itu. Ada berapa peperangan itu kan? Kalau itu cuma dari apa? Naskah Pararaton dan itu pun kata seperti profesor. Pemberontakan, istilahnya kan itu kan banyak sekali itu sudah Jaya Negara itu. Terus untuk lagi untuk jenis batu bata yang dibuat di sini itu batu bata asli dari daerah sini tanahnya itu atau ngambil dari? Kalau dilihat dari kalau istilahnya di sini itu istimewa. Kan Majapahit itu kan orientasinya kan dari bata merah. Mayoritas pembangunan Majapahit itu Jawa ya dari batu. Nah kalau Mas mau lihat di daerah Trowulan itu tidak ada yang dari batu, seperti Candi Bajang Ratu, terus Candi Tikus, Candi Brau, terus Kolam Segaran, itu tidak ada yang dari batu. Kecuali Minak Jinggo sama ini. Tapi yang paling banyak itu di sini. Kalau Minak Jinggo memang ada berserakan gitu. Ya, berserakan. Tapi yang di sini itu lebih banyak. Istimewa istilahnya itu. Nggak ada Majapahit itu yang ya itu tadi kebanyakan ini dari bata merah, kebanyakan itu. Makanya bentuk candi-candi itu kecuali di Singosari itu kan lain lagi. Ya, batu. Terus lagi itu dua prasasti itu apa saja itu? Kalau yang di sini itu kan ya itu tadi Sandaran Arca Tribuana Tunggadewi, sama yang besar itu yang segi 4 itu bentuknya yoni. Yoni itu lambang kesuburan, lambang seorang wanita. Kalau dalam pewayangan itu merupakan Dewi Perwati, istrinya Dewa Siwa. Makanya kalau ada yoni ada lingga, istilah lingga yoni itu kan sudah istilahnya itu gandengan, ada perempuan ada laki-laki. Ya.
Terus di sini juga agak istilahnya ada angka tahunnya. Kalau tahun Saka 1294, kalau Masehi 1372. Oh, udah ada tahun. Ya ada angka tahunnya. Di mananya? Ya di Yoninya sebelah barat itu ada. Rata ya. Terus ada katanya itu ada perhiasan yang ditemukan di situ ya. Ada Emas gitu. ya, baru-baru ini aja ya temukan. Terus katanya